Talib walaupun dalam sejarah ia tidak beriman dengan Nabi hingga akhir hayatnya. Menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Urun silun yang dirahmati oleh Allah, apabila lagi tanya kaji yang namanya Isra dan Mi'raj, setidaknya kita harus tak pahami leboh kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi pra Isra Mi'raj. Kondisi yang kedua adalah kondisi proses terjadinya Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, kondisi pasca atau hasil daripada kejadian Isra Mi'raj tersebut. Apabila kita kaji secara holistik dan menyeluruh, maka baru tertemung hikmah daripada Isra Mi'raj tersebut. Malamnya walaupun Hanabih tak bahas secara panjang lebar terhadap lebar tahapan tersebut, paling tidak bacuk sapat akan tak jelaskan kiban keadaan Nabi sebelum terjadi Isra Mi'raj, dan kiban keadaan Nabi waktu alami Isra Mi'raj, dan kiban keadaan Nabi ketika telah menjalani Isra Mi'rajnya. Ursilun yang dirahmati oleh Allah, pada kondisi pra Isra Mi'raj diawali dengan keadaan Nabi di mana kita tak tupu bahawa nabinya merupakan salah seorang hamba yang dipilih oleh Allah, yang diberi tugas dan risalah kepada Nabi untuk mendakwahkan agama Islam kepada seluruh umat. Dan tak terlupa bahawa nabinya melakukan dakwah pada dua buah tempat dan dua fase. Fase pertama di Mekah dan fase kedua di Madinah. Fase di Mekah lebih kurang 10 tahun dan fase di Madinah lebih kurang 15 tahun. Jumlah Nabi yang berdakwah lebih kurang 20 tahun. Nabi diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun. 40 tahun tambah 20 tahun, jumlah 60 tahun. Waktu umur Nabi 60 tahun, Nabi wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian Isra Mi'raj terjadi pada 1 tahun sebelum proses hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Memang le pendapat yang mengatakan, yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi, ada pendapat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Tetapi pendapat yang getanya menemat adalah pada 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Artinya kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 daripada kenabian. Pada tahun 10 kenabiannya, Nabi merasakan suasana yang amat sangat perih. Nabi merasakan suasana yang amat sangat gundah, sehingga dalam sejarah disebutkan tahun 10 kenabian itu dengan istilah Amul Huzni, tahun kegundahan. Pakan nepunan nyantun kegundahan. Indikatornya ada 2. Yang pertama, urang yang tempat Nabi nu syurhat, urang yang tempat Nabi nu mulake, urang yang membenarkan Nabi telah wafat meninggalkan Nabi. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah, istri Nabi yang pertama, yang semua anak-anak Nabi lahir melalui beliau. Pada tahun 10 kenabian, Khadijah yang sepenuh hati mendukung Nabi, walaupun orang lain hai patih pe yang pegah oleh Nabi, tetapi Khadijah orang pertama yang membenarkan Nabi, bahawa nabinya merupakan seorang rasul, nabinya mendapat amanat untuk menyebarkan agama Islam kepada seantero negeri dan
seluruh dunia. Tidak ada yang mengakui kecuali salah satunya adalah Sayyidatina Khadijah. Ia juga tempat Nabi nu curhat, tempat Nabi nu pegahai ketika ne sebarkan dakwah oleh Nabi. Hana yang patih, hana yang temperamen. Ketika itu orang yang amat Nabi sayang telah wafat meninggalkan Nabi, sehingga Nabi mendapat kegundahan yang amat sangat besar. Yang kedua, yang selalu menjaga Nabi, yang boleh hanya tupeh menyoka berbicara dengan nama Muhammad, itulah pamannya Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib walaupun dalam sejarah ia tidak beriman dengan Nabi hingga akhir hayatnya menurut pendapat yang kuat, tetapi dalam dakwah-dakwahnya Nabi ia senantiasa menjaga Nabi. Karena Abu Talib lah makanya Nabi terpelihara. Karena Abu Talib, karena kebesaran nama Abu Talib dalam kaum Makkah, Nabi-nya hanya dapat diganggu oleh pembesar-pembesar kota Makkah padanya. Karena ya ke Abu Talib. Tapi seandainya hana Abu Talib, Nabi kawai dile kadi musuhi, kawai dile Nabi kadi poh dan kadi pumati bahasa katanya. Tetapi karena Abu Talib lah ia pasang badan bahasa katanya untuk menjaga Nabi daripada yang namanya siksaan, daripada yang namanya benci. Tetapi pada tahun yang sama itu pula Abu Talibnya meninggal, sehingga oleh Nabi gundah gulana, gundah yang amat sangat. Nabi otanya hanapan mengadule urang yang jaga Nabi, urang yang tempat Nabi nu mengadu ketika Nabi-nya gundah hanale ka meninggalkan Nabi kedua-duanya, sehingga Nabi watenya suasana pikiran hanatnya manle tinggal di kota Makkah. Pergilah Nabi ke kota Taif. Kota Taifnya adalah sabuh tempat yang berjarak dengan kota Makkah lebih kurang 100 km. Le Nabi berjalan dengan jalan kaki dan ditemani oleh anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. 2 hingga lehoro dalam perjalanan Nabi ke kota Taif. Kenapa Nabi berangkat ke kota Taif? Karena le Nabi watenyan untuk nelake perlindungan, untuk nelake bantuan, untuk nelake ngon numitangon, untuk membenarkan yang namanya dakwah Nabi watenyan. Dengan harapan kota Taifnya menjadi tempat Nabi berlindung sementara daripada kerasnya kehidupan di kota Makkah katanya. Tetapi setibanya li Nabi teruh kota Taif, ketika li Nabi ini sampaikan maksud dan hajat Nabi kepada penduduk Taif, yang sebagian penduduk Taif itu termasuk mutalawarih dengan Nabi, tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Ketika Nabi ini sampaikan untuk nelakai perlindungan daripada ejekan, daripada musuh-musuh yang di kota Mekah, oleh penduduk Taif tidak mau menerima Nabi katanya. Hani tempu temu Nabi dan dianggap nabinya puka urung kurang waras dianggap. Sehingga mereka mengusir Nabi setelah Nabi berada lebih kurang 15 uro di kota Taif. Penduduk Taif mengusir Nabi, bahkan diusir dengan kekerasan, dipakai batai jirham Nabi, sehingga watenyan Zaid bin Harisah nu pasang tubuh Zaid bin Harisah agar batai yang dirham oleh penduduk kota Taif itu tidak kena Nabi. Tubuh Zaid bin Harisah menjadi benteng hidup watenyan. Tetapi walaupun demikian sempat terkena batu
dari lemparan masyarakat Taif katanya pada tumet Nabi. Nabi dilet lagi ilet urung pungo katanya. Iu minah tubit kampung kamu ya Allah. Menanlah bahasa katanya. Sehingga Nabi ditubit katanya nu peluang dari kota Taif, nu tubit lampaga kota Taif dan nu som le Nabi bak sabah kebun anggur milik dua orang saudara Adun dan Adaw yang namanya kurang ingat. Ni Nabi berlindung pada kebun tersebut. Watenyan le Nabi hanapat mengadele, hanapat melakele kecuali hanya panjatkan doa. Dalam Nabi kesakitan, dalam Nabi kelaparan, dalam Nabi kehausan watenyan. Le nabinya nemu doa dengan doa yang sama-sama kita maklum. Ilahi Allahumma ilaika asku dhi'fa quwwati. Yang doa Nabi. Allahumma ilaika asku dhi'fa quwwati. Nemu doa le Nabi ba Allah. Wa qillati hilati wa hawani. Alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbil mustad'afin. Anta rabbi. Ila man takallini ila ba'idin yatahajjamuni au ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'uli a'udhu binuri wajhika alladhi asrakat bihi dhulumat wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunazzala bi ghadabuk au tahullu bihi sakhatuk lakal atabi hatta tarda wala haula wala quwata illa bika. Nyan doa yang Nabi panjatkan. Lebih kurang le Nabi dalam doanya Nabi ne berkeluh kesah. Le Nabi hanatat ne perumun po yang kejadian yang dijadikan oleh manusia ke Nabi. Yang namun atehnannya ridha Allah, le Nabi siap dan akan selalu siap dalam mengemban dakwah Nabi. Nyan doa yang inti daripada doa Nabi tersebut. Ketika Nabi nemu doa tersebut urang syilun. Doa Nabi tersebut didengar oleh para malaikat. Didengar doa tersebut oleh malaikat Jibril. Watenyan le Nabi didekati oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril ni tanya, wahai Nabi, doa rono kalun terima oleh Allah ni malaikat Jibril dan pua lon lungkop kota Taif nyan gutayang le malaikat Jibril pada Nabi. Tetapi Nabi watanya menjawab, baik wahai Jibril, suatu untuk dalam kota Taif nyan akan lahir umat-umat, akan lahir keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah di kemudian hari. Le Nabi kalagian dipelaku oleh masyarakat Taif, tetapi le Nabi hana bersikap dendam, hana bersikap marah terhadap perbuatan masyarakat Taif kepada Nabi. Sehingga watai malaikat Jibril gemulakai pada Nabi, pun Nabi kamu lungkap ke deh Taif nyan, kamu balik negara Taif dari waktu huyuk. Tetapi Nabi hana menjawab jet, wahai Jibril hana. Tapi Nabi menjawab, so doa ukun tu akan lahir dari rahim-rahim wanita Taif umat-umat yang akan menyembah Allah dan Rasulnya. Urun syilun yang dirahmati oleh Allah. Dari kisah demikian dapat kita ambil padum boh hikmah. Hikmah yang pertama bahwa segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak mudah dan tidak gampang. Mesti adanya rintangan dan halangan yang akan kita lalui. Segala sesuatu perbuatan baik dan jeroh yang akan tak kerjakan han mudah-mudah saja urun syil. Ketika legetanyo tak harapkan syurga
berempak datamong dalam syurga tersebut tidak dengan gampang, kan dengan mudah. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan huffatil jannatu bil makarih nekali Nabi. Syurga itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh nafsu kita. Segala perbuatan yang melawan hawa nafsu, apabila itu sanggup kita kerjakan, maka pintu syurga akan terbuka bagi kita. Contoh salah sabah bentuk syurga yang akan terumpak dengan berpuasa. Berpuasanya adalah buat yang payah tatendra tu, daripada gerah, daripada hadu mulai bunga hura sampai suput hura. Dan itu adalah tidak gampang kita lakukan. Tetapi itulah cara kita agar kita mampu terumpak keridaan Allah dan syurganya Allah. Ketika kita harus tabudah tiap bunga. Ketika mata mantang ilakai pet poh limang bunga. Tetapi karena nyan perintah Allah, kita harus tabudah dan sembah Allah. Dan itu musososnya yang ibu burun silun. Itu membuktikan bahawa syurga itu didapat tidak dengan cara yang gampang. Syurga itu tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Menansyid urun silun. Ketika sabah perubahan yang rencana tak lakukan, perubahan kebaikan yang rencana tak lakukan di kampung misalnya, di rumah tu misalnya, di sabah komunitas misalnya, tentu ada rintangan-rintangan yang terjadi. Tak pegah muno itanggapi mudeh, tak pubut jerah itanggapi hana jerah, tentu ada itu semua. Tetapi bertatupu bahawa itu semua adalah sebagai ujian bagi kitanya. Itu semua adalah sebagai ujian bagi kitanya. Apakah kita sanggup terjalani itu atau tidak. Juga begitu waktu Nabi kena angkat sebagai Rasul. Ketika Nabi pemi'raj oleh Allah, nepu Isra dan nepu mi'raj oleh Allah. Juga Nabi alami berbagai macam rintangan. Nabi alami bermacam kegundahan, kepayahan dalam kehidupan Nabi. Tetapi Nabi lewati semua itu dengan akhir hasilnya bahawa Nabi oleh Allah nepejak dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa Nabi kepada Sidratil Muntaha. Nyan hikmah yang pertama yang dapat kita petik urang silun.